Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Puji Tuhan ya. Kita akan melanjutkan seri kedua daripada hikmat mengatasi perzinahan. Ini merupakan hikmat kehidupan sebenarnya, karena kita hidup ini pasti mengalami hal-hal yang seperti ini. Ada banyak godaan di dunia ini ya. Kita akan lanjut membahas Amsal 5 ayat 12 sampai 23. Pada sesi sebelumnya, seri yang pertama hikmat mengatasi perzinahan, kita sudah membahas Amsal 5 ayat 1 sampai 11 ya. Nah, pada sesi yang pertama itu dikatakan bahwa godaan dan hawa nafsu tidak bisa dipungkiri, selalu ada ya, selalu ada. Dan kadang-kadang anak-anak Tuhan tidak bisa menghindari itu dan terjebak di dalamnya ya. Bukan berarti kalau udah terjebak tidak bisa keluar, masih bisa keluar ya. Tetapi butuh daya upaya yang besar sekali, karena godaan itu membawa kita turun ke bawah. Pada saat turun ke bawah untuk naik ke atas itu sulit sekali. Jadi kita perlu hikmat Tuhan ya, kita perlu kekuatan dari Tuhan untuk bisa kembali, untuk bisa naik ke atas ya, untuk bisa keluar dari jebakan-jebakan ini. Dan di sini di seri yang pertama dikatakan tidak sebanding antara pada saat kita menerima godaan dan hasil akhir yang diperoleh. Pada saat kita terjebak di dalam godaan itu, hasil akhirnya adalah binasa. Dan bukan itu aja, segala aspek kehidupan kita seperti kena racun, itu sangat berbahaya sekali. Seperti biasanya kena racun itu kan matinya pelan-pelan, menyiksa itu. Jadi perzinahan itu seperti itu. Jadi ini perlu disadari oleh anak-anak Tuhan. Beda dengan Tuhan berikan kita hikmat ya, memberikan kita perkenanan hidup dan memberikan kita kelimpahan atas kehidupan kekal kita. Ini beda sekali sahabat LTVC ya. Perzinahan itu adalah memberikan apa? Kebinasaan dan maut pada akhirnya. Jadi satu hal Tuhan berikan kehidupan kekal, perzinahan itu memberikan apa? Maut kepada kita. Jadi kita benar-benar harus menghindari. Itulah di sesi yang pertama. Kita lanjut sesi yang kedua ini, seri kedua maksudnya ya. Nah, ayat 12 berkata begini, lalu engkau akan berkata, mengapa aku benci kepada didikan dan hatiku menolak teguran. Nah, ayat 1 dan sampai 11 itu memperlihatkan implikasinya. Pada akhirnya kita yang terjebak itu hidup susah ya. Nah, di ayat 12 ini sepertinya ada kesadaran, ada sesuatu yang menggugah hatinya untuk tahu kenapa ya aku bisa terjebak gitu loh. Nah, dan ini adalah orang yang sudah mengalami dan melihat orang lain mengalami, dia sadar ya. Jadi ayat 10 ini orang yang benar-benar sudah masuk terima racun dan dia tahu dia semakin lama semakin lemah. Nah, akhirnya dia punya keinginan apa? Punya keinginan untuk keluar, punya keinginan untuk bertobat, punya keinginan untuk meninggalkan semua itu, ya. Karena dalam kasus di seri pertama itu sepertinya orang yang sudah jatuh ketimpa tangga, ketimpa batu, semuanya ketimpa semuanya, karena pada akhirnya adalah binasa. Ini yang sangat berbahaya sekali bagi anak-anak Tuhan ya. Di ayat 12 ini digambarkan sepertinya anak Tuhan yang mulai sadar. Jadi dikatakan sini, mengapa aku benci kepada didikan dan hatiku menolak teguran. Dia bertanya kepada dirinya sendiri. Oleh sebab itu sering dikatakan penyesalan itu selalu datang terlambat. Makanya sebaiknya kita jangan terlambat baru menyesal. Jadi ayat-ayat yang kita baca di seri 1 itu kita harus tangkis dulu. Jangan sampai kita tergoda. Jadi kalaupun terlambat bukan berarti tidak bisa ditolong. Tapi akhirnya sudah babak belur lah, ngapain babak belur dulu ya. Jadi kesadaran akan dosa dan keterpurukan membuat orang bisa berbalik kepada Tuhan. Poinnya di sini. Jadi ayat 12 ini kelihatan dia sadar ya, anak-anak Tuhan yang kena ini dia sadar dan dia terpuruk ya. Nah, Amsal 1 ayat 3 berkata begini, hasil dari didikan adalah kepandaian. Jadi kalau kita menolak didikan, berarti kita menolak kepandaian. Oleh sebab itu kita bisa kena jebak oleh lidah perempuan jalang yang seperti apa? Manisnya itu seperti madu mulutnya itu ya. Nah, jadi didikan itu
menjadikan kita pandai, bukan hanya pandai, menjadikan kita benar, menjadikan kita adil dan kita jujur. Jadi perlu didikan, jangan menolak didikan. Nah, Amsal juga katakan pada saat kita menolak didikan, menolak teguran, itu efeknya apa? Kita tersesat, sahabat LTVC. Ini berbahaya sekali buat kita tersesat. Jadi kemudian apa? Yang lebih fatal adalah Amsal 1 ya, nanti kalau sempat baca ya ayat 28 sampai 30, itu kalau kita sering-sering menolak didikan, itu Tuhan menolak menjawab doa kita loh. Coba renungkan sahabat LTVC. Tuhan menolak menjawab doa kita. Nah, renungkan dah. Kadang-kadang kan sering kita dengar kan dari teman-teman, dari sahabat, dari mana, kok Tuhan nggak menjawab doa saya? Coba renungkan sekali. Renungkan ayat-ayat yang dikatakan di Amsal. Sering nggak kita tolak didikan Tuhan? Kalau sering, ini ada ayatnya, Tuhan menolak menjawab doa, ya. Dan yang paling fatal adalah di Amsal dikatakan dia akan menerima buah perbuatannya. Pada saat kita menolak didikan Tuhan, ini fatal sekali. Jadi sahabat LTVC ya, lebih baik kita menerima didikan Tuhan daripada menolak didikan Tuhan. Lebih parah lagi, Amsal katakan kalau yang menolak didikan Tuhan itu orang bodoh loh. Itu kan fatal sekali. Jadi anak-anak Tuhan jangan sampai dikatakan bodoh, ya. Jadi kita harus dengar didikan Tuhan. Jadi satu yang harus diperhatikan adalah kita jangan sampai menolak didikan. Nah, menolak didikan itu sebenarnya itu sama dengan menolak berkat Tuhan. Jadi berkat Tuhan itu bukan hanya bukan hanya soal duit melulu. Kadang-kadang anak Tuhan kan pikirnya kalau berkat itu duit melulu. Enggak, didikan itu juga berkat. Kita tolak didikan, sebenarnya kita tolak berkat. Makanya dikatakan bodoh tadi. Makanya kita harus ingat benar sahabat LTVC ya. Jadi ayat 12 ini menunjukkan penyesalan di hati orang yang telah jatuh, tetapi dia sadar. Saya kira kita perlu jangan sampai jatuh. Jadi ayat 12 ini mengatakan walaupun jatuh masih ada kesempatan untuk balik ya. Tapi sebaiknya jangan sampai jatuh. Nah, kita lanjut ayat 13. Mengapa aku tidak mendengarkan suara guru-guruku dan tidak mengarahkan telingaku kepada pengajar-pengajarku? Nah, ini lebih jelas. Tadi dikatakan kenapa aku tidak mau mendengar didikan, itu pribadinya, orangnya yang tidak mau mendengar ya. Tapi kali ini dia tertuju kepada ada subjek yang mengajar, kepada orang-orang. Jadi artinya gini, kita akan ditemuin oleh Tuhan orang-orang yang memang bisa memberikan kita didikan. Kadang-kadang kita kan anggap remeh. Ya, aku mau ngajarnya dari Tuhan Yesus langsung. Kan keren kan dengernya. Atau aku mau ngajarnya dari Roh Kudus langsung. Keren. Nggak salah sih. Levelnya udah sampai situ. Itu pertanyaan. Jangan kita sembunyi di pernyataan itu, statement itu kita sembunyi. Padahal level kita nggak nyampe ke sana. Sehingga akhirnya kita tidak diajar oleh siapapun. Dan kita tidak bisa mengajar diri sendiri, itu udah pasti. Ya, ini penting buat kita. Jadi ayat 13 ini dia bertanya, mengapa aku tidak mendengarkan suara guru-guruku dan tidak mengarahkan telingaku kepada pengajar-pengajarku. Intinya apa sih? Intinya sebelum dia bertobat, ya, dia menyadari kesalahannya itu, dia tidak bisa menghargai orang. Jadi orang yang tidak mau dididik itu terus terang kecenderungan ya, tidak semua, itu tidak menghargai orang. Ya. Jadi dia tidak menghargai gurunya, dia tidak menghargai mentornya, dia tidak menghargai teman-temannya yang mau nolong dia, yang menyadarkan dia tidak menghargai. Karena kenapa? Dia merasa dia lebih pinter. Setuju sekali, memang pemusik kita pinter. Dia bisa tahu, ya. Nah, padahal Tuhan bisa pakai siapa saja mengajar kita. Tidak harus orang pintar. Kadang Tuhan kirim siapa? Pemulung untuk ngajar kita. Makanya kita nggak boleh sombong. Itu ingat selalu harus rendah hati, ya. Saya pelayanan ini banyak melihat anak-anak Tuhan ini yang kadang-kadang mispersepsi mengenai firman Tuhan. Jadi dia merasa kalau orang yang diberkati itulah yang artinya itu dekat dengan Tuhan. Enggak semua sahabat LTVC. Kadang-kadang dia ambil ukuran diberkati itu untuk
mau diajar. Artinya orang yang lebih kaya dari saya boleh ajar saya. Enggak, sebenarnya bukan begitu. Orang yang lebih kaya dari saya baru boleh doain saya. Sebenarnya enggak begitu, sahabat LTVC. Nah, ini jelas sekali dikatakan penyesalannya datang mengapa aku tidak mendengarkan suara guru-guruku dan tidak mengarahkan telingaku kepada pengajarku. Artinya dia sudah kena masalah, ya, sudah kena masalah. Oleh sebab itu janganlah sampai kena masalah baru menyesal, ya. Jadi hargailah teman-temanmu, hargailah gurumu, hargailah mentormu. Kalau mereka mengajar, dengarkan. Kalau belum mengerti, simpan dalam hati. Jangan diabaikan, ya. Jadi intinya begini, intinya berkat itu datang dari mana sajalah, ya. Jangan ditolak, bukan hanya uang, ya. Karena Alkitab berkata yang lebih tinggi memberkati yang lebih rendah. Tidak dibilang yang lebih kaya memberkati yang lebih rendah. Enggak begitu, ya. Jadi jangan segala sesuatu itu dianggap orientasinya hanya materi, ya. Nah, kembali pada saat kita bertobat, apakah bisa kambuh lagi? Bisa loh, hati-hati loh. Bisa kambuh kalau nggak dijaga. Ayat 14, kita lanjut supaya nggak kemana-mana, ya. Fokus, ya, karena waktu kita terbatas. Aku nyaris terjerumus ke dalam tiap malapetaka di tengah-tengah jemaat dan perkumpulan. Nah, tuh. Di sini dikatakan lagi, ini orang ini ngaku sebenarnya dia salah pilih komunitas. Aku nyaris terjerumus ke dalam tiap malapetaka di tengah-tengah jemaat dan perkumpulan. Jadi ayat ini mengatakan apa? Ada perkumpulan yang benar, ada perkumpulan yang ya ini kurang benar. Di sini dikatakan begitu atau tidak benar, ya. Kurang benar, tidak benar, ya. Itu seperti itu. Jadi ada perkumpulan yang bisa membuat kita terjerumus. Biasanya ada komunitas yang A semua, ya, orangnya seperti itu gitu, ya. Jadi harus hati-hati. Jadi kita harus pilih komunitas, harus hati-hati, ya. Nah, komunitas itu pada awal mulanya adalah biasa saja. Saya pernah mendengar beberapa kesaksian di medsos, ya, mengenai bagaimana orang terjebak dalam sekte-sekte yang liar begitu, sekte-sekte yang sesat begitu. Itu awalnya itu dikasih yang manis-manis dulu, seperti seri 1 perempuan jalang itu ya manis-manis. Akhirnya terjebak dalam satu kumpulan yang hidupnya itu liar sekali. Mereka bisa gonta-ganti pasangan. Itu ada di medsos, saya sering dengar, ya. Tapi inilah kita harus bisa benar-benar mengerti dan tahu perkumpulannya. Jadi tidak semua yang manis-manis di depan itu, yang enak-enak itu di perkumpulan itu endingnya manis. Karena kita harus tahu dulu siapa di dalam perkumpulan itu semua. Nah, ini yang penting buat kita pelajari. Jadi luar biasa, orang yang tadinya jatuh, kemudian dia sadar di ayat 12, 13, 14, dia sampai menyadari bahwasanya diri dia bermasalah, kemudian dia tidak mau menerima didikan karena dia tidak menghargai orang yang mendidik. Kemudian yang ke-14 dia tahu, ternyata lingkungan juga buat saya jatuh. Jadi ada banyak faktor. Diri sendiri, kemudian ada mentor, kita tidak mengakui mentor, kemudian turun lagi ke bawah, perkumpulan itu membuat kita bisa terjerumus, ya. Nah, Amsal ini ditulis luar biasa, ya. Ini menunjukkan bahwa betapa jahatnya perzinahan itu, ya, percabulan itu, betapa jahatnya mesum itu, ya. Nah, apabila seseorang yang sudah menikah terjerumus di perkumpulan yang salah, maka korbannya siapa? Anak, istri, keluarga, semuanya itu jadi korban, bahkan keuangannya. Jadi gini loh, yang kasihan kan anak istri kita tidak mengerjakan kesalahan tapi menerima masalah ataupun malapetaka. Pikir itu baik-baik, sahabat LTVC. Anak istrimu tidak mengerjakan kesalahan apapun, tetapi karena perbuatanmu itu anak istri jadi korban, ya. Nah, akibat yang timbul itu bukan hanya ditanggung oleh diri sendiri. Tadi kalau dikatakan tadi orangnya sadar, orangnya menanggung kan, tetapi efeknya juga ke keluarga, ke anak-anak dan keluarga besar. Ini kan sungguh mengerikan buat kita semua. Kenapa sih kita harus sampai begitu, ya, sahabat LTVC? Ya janganlah, makanya Amsal ini mengajarkan kita, ya. Jadi salah satu cara untuk mengatasi kita supaya tidak jatuh dalam perzinahan adalah diri kita pertama, kedua mentor kita, ketiga lingkungan. Nah, yang selanjutnya adalah di ayat 15, 16, 17 itu jadi satu. Ini berbicara mengenai pernikahan yang kudus, ya. Minumlah air dari kulamu sendiri, minumlah air dari sumurmu yang membual. Patutkah
mata airmu meluap keluar seperti batang air ke lapangan-lapangan, biarlah itu menjadi kepunyaanmu sendiri. Jangan juga menjadi kepunyaan orang lain. Jadi kesimpulannya ini adalah pernikahan yang kudus, supaya tidak jatuh ke dalam perzinahan. Itu adalah selain diri kita, ada mentor, ada perkumpulan, kemudian kita harus jaga pernikahan dengan kudus ya. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan seks. Jangan juga tabu bicara mengenai seks, tetapi seks yang kudus, pernikahan yang kudus. Artinya apa? Kita bisa melakukan itu hanya dengan pasangan kita yang sudah diberkati oleh Tuhan, ya, melalui hamba Tuhan tentunya ya. Nah, apabila pernikahan itu dijaga dengan baik ya, sahabat LTVC, kecil kemungkinan kita bisa jatuh ke ranah itu ya. Nah, dan setiap perjalanan hidup ini pasti ada godaan, ada tantangan buat kita. Kita sendiri harus menentukan ya. Kita menikah itu tentunya adalah untuk apa? Kesenangan antara suami, istri, dan anak-anak kita. Bukan kita senang bersama dengan orang lain atau pasangan lain ya. Jadi pernikahan kudus itu perlu kita jaga. Nah, gambaran air membual adalah berkat Tuhan. Jadi di pernikahan yang kudus itu ada berkat Tuhan yang berlimpah. Air membual itu adalah gambaran daripada berkat Tuhan yang berlimpah. Nah, di dalam berkat Tuhan itu pasti Tuhan titipkan sesuatu di dalam kita, di dalam keluarga kita untuk mengerjakan hal-hal yang Tuhan memang mau kita kerjakan ya. Nah, tentunya pada saat kita diberkati, hasrat kita, fokus kita itu tetap ke keluarga. Jangan kepada yang lain ya, jangan kepada orang lain. Ya, sayang sekali gitu loh. Dan dikatakan air yang membual itu jangan tumpah ke lapangan. Artinya kebahagiaan kita jangan sampai tumpah ke lapangan, tumpah di tempat yang tidak benar, dipakai oleh orang yang tidak benar. Artinya berkat kita, kalau kita digoda sama perempuan jalang atau laki-laki yang jalang atau playboy gitu, itu kan akan keluar ke tempat yang tidak benar gitu loh. Jadi uang yang kita kumpulkan harusnya untuk anak-anak kita itu bisa mengalir keluar ke tempat lain. Itu artinya air yang dari rumah kita keluar ke lapangan diminum oleh orang lain karena tidak ada manfaatnya ya. Jadi perzinahan ini memiliki efek rusak berganda dan tidak memandang strata sosial. Siapa aja bisa kena, kaya, miskin, berkuasa atau tidak berkuasa bisa kena. Dia akan masuk ke segala segmen ya. Nah, apabila di pernikahan itu ada masalah, apabila tidak cepat diatasi, itu akan timbul. Nah, itulah dikatakan air meluap keluar ya. Bisa keluar kemudian dinikmati oleh orang lain. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan kan harusnya jadi saksi ya, jadi saksi. Nah, justru kita tidak mengatasi pernikahan kita itu menjadi apa? Pembicaraan ya, jadi pembicaraan bukan jadi saksi ya. Jadi gini loh, kalau ada permasalahan jangan selalu dibilang siapa yang mulai. Sebenarnya tidak ada hubungannya siapa yang mulai gitu loh. Kalau ada permasalahan, duduk bersama, selesaikan bersama-sama. Karena gini, tangan ini kalau mau bertepuk bisa sebelah enggak bisa, harus. Nah, berarti jangan bilang siapa yang mulai. Kalau ada yang mulai berarti lu tangkis kan? Nah, begini, kena kan? Nah, berarti dua pihak ya. Jadi setiap ada masalah pasti ada dua pihak. Jangan mengatakan siapa yang mulai, tapi duduk sama-sama bicara. Itu terutama di dalam keluarga, menjaga pernikahan yang kudus ya. Jangan sampai pernikahan kita menjadi rusak ya. Ayat 18, saya cepat saja. Diberkatilah kiranya sendangmu, bersukacitalah dengan istri masa mudamu. Nah, hidup setia dengan istri membawa berkat yang tidak terhingga. Ini, hidup setia dengan istri ini bukan saya ngomong, ayat 18 ini, diberkatilah kiranya sendangmu, bersukacitalah dengan istri masa mudamu. Ya, demikian juga istri yang setia adalah apa? Permata bagi suami. Karena Amsal katakan kalau istri itu pinter itu jadi kayak permata loh.
Istri yang pintar jadi kayak permata, ya, bisa menolong suami dan banyak hal yang bisa dia kerjakan. Bukan merongrong. Di sini nggak ada, ya kan? Tempat lain nggak tahu, ya. Di sini semua baik-baik, ya. LTVC kan baik-baik semua. Jadi bukan itu saja, selain istri itu mengasihi suami, suami juga harus bertanggung jawab kepada keluarga, mengasihi istri. Nah, apa artinya sendang? Diberkatilah kiranya sendangmu. Sendang itu mata air, Bapak Ibu. Siapa sih yang tidak mau mata air? Jadi di rumahmu itu ada mata air. Diberkatilah sendangmu. Di rumahmu ada mata air. Artinya apa? Ada berkat yang tidak pernah berhenti. Siapa yang nggak mau? Siapa yang tidak mau? Semua pasti mau kalau keluarga rukun dan damai. Ada berkat. Yang penting benar di mata Tuhan, janji itu ada mata air loh. Bukan saya ngomong loh. Itu diberkatilah kiranya sendangmu itu Tuhan yang ngomong, bukan saya, ya. Jadi di rumahmu itu ada mata air. Jangan takut. Jangan bilang, "Oh, nanti gimana besok mau makan apa?" Enggak. Hidupmu itu diberkati Tuhan, ya. Intinya apa? Jangan jatuh kepada perkumpulan yang tidak benar, tadi di ayat-ayat sebelumnya kita baca, ya. Intinya laki-laki itu sebagai imam dan istri itu sebagai penolong di keluarga itu, ya. Jadi itu harus tercermin dari kehidupan berumah tangga. Saling pengertian dan berhikmat menjalankan rumah tangga, ya, sahabat LTVC, ya. Apabila ada masalah cepat diselesaikan. Jangan biarkan emosi dan amarah yang tidak terkontrol, ya. Ya, Paulus katakan emosi boleh tapi harus dikontrol. Amarah ada tapi harus dikontrol. Jangan sampai dibawa berlarut-larut. Terus paling ingat, jaga perkataan. Jangan sampai kita memaki pasangan hidup kita dengan perkataan yang salah. Perempuan atau wanita juga sama, pria juga sama. Gini loh, jangan sampai mengatakan kepada lawan kita atau istri kita atau suami kita, bodoh lu. Jangan. Karena bodoh itu Tuhan gak suka dalam Alkitab. Ya, harus dijaga. Jadi benar-benar kalau kita tahu salah satu orang dari keluarga kita membuat kesalahan, jangan sampai keluar kata-kata bodoh. Ya, jelasin aja, lain kali jangan buat itu lagi. Cukup itu kok, nggak perlu dimarahin sampai bilang bodoh, lain kali janganlah, itu tidak bagus, tidak menguntungkan. Itu jauh lebih baik, ya. Itu lebih baik, ya. Nah, dan keluarga yang kudus itu Tuhan mau apa? Supaya kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Karena bicara sendangmu mata air yang nggak pernah habis, sahabat LTVC. Itu tidak pernah habis. Ya, berkat yang tidak pernah habis. Ayat 19. Rusa yang manis, kijang yang jelita, biarlah buah dadanya selalu memuaskan engkau. Dan engkau senantiasa berahi karena Ini ayat ini kok vulgar juga, ya. Vulgar juga. Tapi ini sebenarnya baik buat kita mengerti, artinya kita kalau mau lihat itu lihat istri kita lah, jangan lihat orang lain, ya. Jangan lihat perempuan lain. Jadi ini adalah rahasia tidak jatuh dalam pelukan wanita lain. Jadi artinya kita hanya cinta kepada istri kita, hanya terpesona kepada istri kita, jangan terpesona kepada perempuan lain. Karena nilai istri kita itu lebih berharga dari yang lain, ya. Tetapi sebaliknya, jujur, istri juga bisa mengambil hati sang suami lah. Iya dong. Kan tahu kesukaan suami, tahu apa yang suami nggak suka, mesti ngerti lah. Masa itu perlu diajarin lagi? Itu hal yang simpel sebenarnya, ya. Kita tiap hari tahu anak kita suka apa, anak kita nggak suka apa. Masa suami nggak tahu, ya kan, udah nikah sekian tahun, misalnya udah 10 tahun, 20 tahun nggak tahu kesukaan suami nggak tahu kesukaan istri, mabok dah gitu, ya. Jadi nggak ada jalan keluar itu, ya. Jadi kedua belah pihak harus saling mengerti, ya. Ayat 20. Hai anakku, mengapa engkau berahi akan perempuan jalang dan mendekap dada perempuan asing. Nah, itu dia itu. Tadi ayat sebelumnya kalau kita fokus kepada istri kita, tentunya kita ayat 20 ini enggak ada, tapi ayat 20 ini muncul. Mengapa engkau berahi akan perempuan jalang? Nah, artinya apa? Di luar sana itu memang tersedia hal-hal demikian, ya.
Ada godaan, ada daya tarik yang mematikan. Tadi di seri 1 itu mematikan kalau kita masuk ke situ. Nah, firman Tuhan juga katakan perzinahan itu membawa maut ya. Bagaimana cara mengatasinya? Jadi ayat 19 tadi, jadi kita menghargai istri kita ya. Istri kita tiap hari nunggu di rumah, nunggu kita pulang ya. Kemudian ya kita juga tahu kalau suami kita pulang cari uang kan capek. Jadi harus gimana cara bisa menyenangkan hati suaminya ya. Ingat, kalau keluarga yang diberkati itu ada sendang, ada mata air. Tetapi pada saat kalau kita jatuh ke dalam pelukan wanita jalang tadi di seri 1, yang ada apa? Air beracun. Bedanya mata air dengan air beracun, langit dan bumi, satu menyehatkan, satu mematikan. Makanya jangan gampang tidur dengan wanita jalang, dan itu adalah sumber penyakit ya. Ayat 21. Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan dan segala langkah orang diawasinya. Maksudnya apa sih? Ini simpel aja, itu mata Tuhan ada di mana-mana, tidak ada yang bisa disembunyikan ayat ini. Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan. Nah, segala jalan orang terbuka loh. Lu nggak bisa sembunyi, nggak bisa, ya kan nggak ketemu, ya bohong-bohong dikit nggak apa-apa. Nggak bisa lah, tahu Tuhan akan bongkar itu, ya kan? Nah, isi hati kita aja Tuhan tahu. Sebelum kita doa aja Tuhan tahu. Semua Tuhan tahu. Tuh kita mau apa? Mau sembunyi-sembunyian, main kucing-kucingan sama Tuhan, main kucing-kucingan sama istri atau sama suami? Nggak usah lah, capek, nggak ada gunanya. Endingnya apa? Endingnya kalau ketahuan yang ada apa? Malu, ya kan? Malu sekali, ya. Lihatlah siapa si Yusuf lah. Dia satu-satunya orang yang paling tahu rasa malu. Dia kenapa tidak bisa digoda sama Potifar? Dia cuma tahu dia malu sama Tuhan. Semua orang nggak lihat kok, tapi dia tahu Tuhan lihat. Ini ayat ini seperti itu. Jadi mata hatinya Yusuf itu luar biasa. Dia tahu malunya sama Tuhan, ya. Karena pada saat kita tahu malu sama Tuhan, godaan itu tidak akan mempan. Ayat 22. Orang fasik tertangkap dalam kejahatannya dan terjerat dalam tali dosanya sendiri. Nah, artinya apa? Semua kesalahan itu tidak bisa free, ya. Orang fasik tertangkap dalam kejahatannya. Jadi apa yang kita lakukan itu ada efeknya. Yang seri 1 kita katakan itu kita tidak bisa terhindar dari hukum Tuhan, hukumannya, ya. Dan terjerat dalam tali dosanya sendiri, ya. Jadi apa yang dilakukan kalau kita keluar dari jalannya Tuhan, seperti konteks kita bahas ini seri 1, seri 2 mengenai perzinahan, itu kita akan tanggung akibatnya, ya. Kita akan tanggung dan terlalu berat akibatnya. Di seri 1 kita sudah bahas itu, terlalu berat buat anak-anak Tuhan untuk menanggungnya, ya. Karena kita hidup ini, semua apa yang kita lakukan, apa yang kita ngomong itu diminta pertanggungjawabannya pada hari terakhir. Oke, mungkin ini ayat terakhir, ayat 23, supaya tidak terlalu panjang. Ia mati karena tidak menerima didikan dan karena kebodohannya yang besar ia tersesat. Wow, ngeri nggak? Saya kalau baca ini saya ngeri loh. Kita tidak mau menerima didikan, itu efeknya mati dan apa? Bodoh. Itu mengerikan sekali. Terus di sini ada kata tersesat. Siapa sih yang mau tersesat? Kalau ditanya jujur kan, tanya orang semua. Mau tersesat? Gak ada yang mau, tapi faktanya ada nggak? Ada, makanya banyak lagi dikatakan, ya. Itu ada dan banyak. Nah, itulah pentingnya didikan Tuhan, ya. Pentingnya mentor, pentingnya guru, pentingnya sahabat-sahabat kita yang mau ngasih kita saran. Pokoknya jangan gini deh, jangan cepet-cepet ngambek. Kalau sarannya itu nggak enak, ngambek, jangan. Gampang kesinggung, janganlah. Itu kan untuk kebaikan kita, iya kan? Janganlah. Oke, marilah kita bangun kehidupan keluarga kita berdasarkan firman Tuhan, supaya kita tidak jatuh dalam godaan dan tipu daya wanita jalang tadi yang mulutnya manis seperti madu. Kesimpulannya, iblis itu selalu menyerang keluarga.
Kalau tadi ayat seri 1, seri 2 kita baca, menyerang keluarga. Jadi pasangan suami istri harus kuat ya, supaya tidak bisa diserang oleh si iblis. Kenapa dia serang keluarga? Dia mau menggagalkan rencana yang Tuhan berikan kepada kita, yang indah itu sahabat LTVC. Karena rencananya apa? Di rumahmu itu ada apa? Mata air, ada berkat yang nggak pernah berhenti. Jadi bukan berarti kan tiba-tiba kita jadi konglomerat, nggak gitu ya. Tapi kan artinya kita hidup damai, sejahtera, sukacita, semua yang kita perlukan ada disediakan oleh siapa? Tuhan. Itu udah kebahagiaan yang luar biasa. Banyak orang kaya nggak bisa tidur kok. Banyak orang kaya harus di ICU, banyak, ya kan? Tapi Tuhan katakan kalau kita ikutin hikmatnya, kita sehat panjang umur sampai tua. Kalau ini seri untuk pada saat kita menghindari perzinahan, rumah kita ada mata air. Waduh, saya kalau baca ini ya, Tuhan baik banget sama kita. Tidak ada yang lain lah. Tuhan Yesus itu baik, ya. Tidak ada yang lain ya. Oleh sebab itu jadilah imam di keluarga dengan baik untuk laki-laki. Seorang istri jadilah apa? Istri itu jadilah penolong yang baik ya di dalam hidup kita. Saya kira sudah selesai, cukup. Tuhan Yesus berkati kita semua sampai bertemu di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.